Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Statistika Ekonomi dan Bisnis. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan statistika. Saya minta maaf karena hari Kamis sebelumnya itu saya ada kegiatan yang bersama langsung dengan daring sehingga saya tidak bisa masuk di Google Meet. Ini ada sedikit teori tentang statistika ekonomi dan bisnis. Kenapa kita perlu mempelajari statistika ekonomi dan bisnis di prodi ekonomi syariah. Ini CV saya rasa kemarin minggu lalu kita sudah kenalan. Di sini kita sudah kontrak kuliah juga sudah kita sepakati kemarin. Penilaiannya sama, mengikuti aturan akademik ya. Absensi 10%, tugas 20%, ini 30%, dan UAS itu 40%. Di sini memprotes nilai silakan paling lama setelah 3 hari nilai diupload di Siakat. Dengan syarat jika penilaian sudah benar, maka nilai akan berubah sesuai dengan yang asli. Jadi kalaupun memang mau protes, silakan. Tapi harus pikir-pikir dulu, betul atau tidak prediksi kalian tentang penilaian yang sudah saya berikan. Ya. Oke, selanjutnya, tujuan pembelajaran, memang memahami pengertian dasar statistik dan statistika. Yang pertama, yang kedua itu memahami ruang lingkup statistika seperti apa, memahami pengertian dasar data dan peran data sebagai bahan informasi, mengenai kesimpulan serta pengambilan dalam sebuah keputusan. Memahami dan membedakan data sesuai dengan klasifikasi dan data dan skala pengukuran. Nah, pengertiannya nih, kalau dalam arti sempit itu statistik adalah kumpulan data berupa angka. Jadi data itu kuantitatif. Ya. Kalau dalam arti luas, statistik adalah kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel ataupun daftar atau diagram yang menggambarkan atau berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Kalau statistika dalam arti luas berarti tidak hanya bicara angka ya, tapi bisa juga dalam bentuk bukan angka. Dengan statistika, pengetahuan yang berkaitan dengan metode untuk mengumpulkan, untuk mengolah, untuk menyajikan, untuk menganalisis dan menarik kesimpulan atau menginterpretasikan data. Sehingga nanti kalau kita bicara statistika, kita akan yang pertama kita lakukan itu adalah mengumpulkan data dulu. Karena memang kalau data itu kan kadang tidak secara sistem sudah seperti itu, tapi kita kumpulkan. Setelah kita kumpulkan, kita olah datanya dengan beberapa metode. Ada biasa menggunakan alat analisis, ada bisa menggunakan sistem manual. Setelah itu baru disajikan datanya. Nah, biasanya kalau di Badan Pusat Statistik itu data-datanya sudah diolah sama BPS. Nah, setelah itu baru disajikan dan itu bisa kita lihat. Nah, setelah itu baru kita analisis dari data tersebut. Datanya seperti apa, apakah dari sebelumnya mengalami peningkatan ataupun mengalami penurunan, tergantung analisis kita melihat dari sisi mana. Nah, setelah itu baru menarik kesimpulan. Nah, kesimpulan ini untuk bisa menginterpretasikan data yang sudah diolah ataupun yang sudah dianalisis, langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan terkait dengan data tersebut. Nah, memang kalau di dalam sebuah perusahaan, data itu penting untuk bisa bagaimana perusahaan itu menjadi lebih baik. Contoh, bagaimana produk itu laku, seberapa banyak, ketika mengalami peningkatan ataupun mengalami penurunan, hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk bisa perusahaan tetap memproduksi barang atau mempromosikan barang tersebut. Ya. Nah, ruang lingkup statistika sendiri di sini ada dua, statistika deskriptif, statistika yang berkenaan dengan metode atau cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan dalam sebuah data itu. Nah, statistika deskriptif mengacu pada bagaimana menata atau mengorganisasi data, menyajikan dan menganalisis data. Kalau di sini dilihat bahwa deskriptif artinya bisa membahasakan lah ya, bisa menginterpretasikan data, bagaimana dalam bentuk penyajiannya dan bagaimana menganalisis dalam sebuah data itu. Nah, yang statistika yang berkenaan dengan cara menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi. Dengan demikian, dalam statistika inferensi dilakukan sebuah generalisasi dari hal yang bersifat khusus atau kecil
ke hal yang jauh lebih luas atau oleh karena itu statistika esensial disebut juga statistika induktif ya, atau disebut di sini statistika penarikan kesimpulan ya, kurang lebih seperti itu. Untuk selanjutnya ada pengertian dan data dan jenis data. Data adalah sesuatu yang diketahui atau dianggap. Dengan demikian berarti bahwa data dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan ataupun persoalan. Kalau data kan kita harus tahu. Dan ambil contoh data ukuran sepatu ya. Mungkin data-data kita bisa lihat ini ada ukuran 42, 41, 40, 39 dan selanjutnya itu merupakan adalah data. Menurut sumbernya, data internal yaitu data yang diperoleh atau yang bersumber dari dalam suatu organisasi atau badan yang menggambarkan keadaan atau kegiatan di dalam suatu organisasi atau badan. Berarti data itu ada dua, data internal ataupun data eksternal. Kalau internal berarti data-data itu berasal dari perusahaan. Ya, kalau kita ke perusahaan ya kalau kita bicara data kampus berarti ya data internal, berarti data-data yang ada. Yang kedua itu data eksternal, berarti data itu bersumber dari luar organisasi atau badan yang menggambarkan keadaan kegiatan di luar suatu organisasi. Nah, menurut sifatnya di sini ada data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka. Data ini berbentuk kategori atau atribut. Misalnya manis, rusak, gagal, dan yang lain. Jadi tidak bisa dijadikan angka. Ya, tidak berbentuk angka, tapi dalam bentuk kategori. Ya, bisa disebut kategori itu walaupun memang sebenarnya range-nya ada. Kayak muda, tua, itu kan berarti tidak bisa diangkakan, tapi kita bisa menyebutkan bahwa kalau muda itu dari umur sekian sampai sekian, kalau tua itu dari sekian sampai sekian. Tapi itu bukan baku ya, bukan seperti itu karena kita punya asumsi masing-masing. Nah, untuk yang kedua itu ada data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka yang nilainya bisa berubah-ubah. Kita coba lanjut ke sini. Ada bagaimana cara memperolehnya, ada dua. Nah, ini data-data yang seperti ini akan sangat bermanfaat ketika kalian sudah menulis skripsi. Nah, pasti itu ditanya itu sama dosen, sama dosen bimbingan, kamu pakai data kuanti ataupun data kuali. Nah, bagaimana cara memperolehnya? Ada data primer dan ada data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Nah, kalau data primer ini, contohnya itu adalah hasil wawancara kita dengan orang lain. Artinya memang yang mengolah data itu adalah kita sendiri. Yang kedua, itu ada data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Nah, salah satu contoh untuk bisa mendapatkan data sekunder ini, memang ada badan-badan yang mengeluarkan angka, salah satunya Badan Pusat Statistik. Nah, di situ banyak sekali kumpulan data, ataupun data perusahaan-perusahaan yang bisa kita lihat, karena data-data tersebut sudah diekspos. Nah, sedangkan untuk menurut pengumpulannya itu ada dua, cross section data, yaitu data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu yang biasa menggambarkan keadaan atau kegiatan pada waktu tersebut. Ya. Jadi kalau seandainya cross section itu ada beberapa tempat dalam satu waktu. Sebenarnya waktunya 1 tahun, tapi di situ ada data 14 kabupaten kota. Artinya data tersebut hanya 1 tahun, tapi tempatnya atau objeknya itu bisa bermacam-macam atau beberapa ya. Yang kedua ada time series data berkala, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu ya. Berarti dia ada data tahun 2020, ada data tahun 2021 dan seterusnya. Jadi perbedaan across section sama perbedaan time series di situ. Kalau mudahnya time series itu satu tempat tapi dia waktunya banyak. Sedangkan cross section satu waktu tapi tempatnya banyak. Nah, ada lagi itu data panel. Kalau data panel itu gabungan ya.
Kalau data panel berarti gabungan antara data time series dengan data section. Nanti kalau seandainya kalian dapat deskripsi modelnya bagaimana pendapatan dari wilayah Kalimantan Barat dari tahun 2020 sampai 2025. Itu artinya data tersebut adalah data panel. Karena di situ ada kumpulan waktu, juga ada kumpulan tempat. Nah, skala pengukuran secara umum ini ada 4 tingkatan atau jenis skala pengukuran. Nah, yang pertama itu skala nominal, yang kedua ada skala ordinal, yang ketiga ada skala interval, yang keempat itu ada skala rasio. Nah, skala nominal adalah skala yang hanya mempunyai ciri untuk membedakan satu karakteristik dengan karakteristik yang lain. Contohnya, kalau kita bisa sebutkan laki-laki itu angkanya 1 dan perempuan itu angkanya 0. Nah, ini kita yang sebutkan. Ya. Jadi di sini mempunyai ciri hanya untuk membedakan, ya. Membedakan angka dari laki-laki ataupun perempuan. Nah, contoh lain di sini warna produk bisa merah, kuning, putih. Kan kita mau memberikan angka 0, mulai dari angka 0, mulai angka 1, tertutup. Nah, biasanya kan pada umumnya orang mulai dari angka 0 ataupun angka dari 1. Kalau skala nominal berarti hanya membedakan satu karakteristik yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, skala ordinal. Skala ordinal ini adalah skala yang mempunyai ciri untuk membedakan juga, tapi di sini mengurutkan tentang waktu ataupun ranking, ya. Jadi kalau di sini contohnya pendidikan, kalau SD dikasih interval 1, dikasih angka 1, SMP dikasih angka 2, SMA dikasih angka 3, S4 dikasih angka 5, dan S3 itu dikasih angka 6. Nah, bedanya dengan yang skala nominal, kalau skala ordinal ini mempunyai ciri untuk mengurutkan, ya, mengurutkan pada rentang tertentu. Jadi dia berurutan. Nah, kalau seandainya skala nominal ini bebas, jadi dia tak perlu berurutan. Tapi kalau skala ordinal, kata kuncinya itu harus berurutan. Berurutan memang contoh yang berurutan itu pendapatan 1 juta sampai 5 juta, dikasih 1, dikasih skala 1, untuk yang skala 2, 5 juta sampai 10 juta, dan seterusnya. Nah, untuk skala interval adalah skala yang selain mempunyai ciri untuk membedakan dan urutan juga mempunyai jarak yang sama. Nih, contohnya temperatur yang di sini, ya. 50 derajat Celcius sampai dengan 79 derajat Celcius berarti cukup panas. 80 derajat Celcius sampai dengan 109 derajat Celcius berarti panas. Sedangkan 110 derajat Celcius sampai 140 derajat Celcius itu sangat panas. Nah, jadi di situ ada intervalnya, ada jaraknya sama. Terus, bukan intervalnya, ada jaraknya sama. Ambil skala intervalnya, contohnya yang mempunyai pendapatan 1 juta sampai 2 juta. Di skala interval selanjutnya berarti 2 juta, 2 juta 1 rupiah sampai 3 juta. Nah, berikut seterusnya. Sedangkan skala rasio adalah skala yang mempunyai 4 ciri, yaitu membedakan, mengurutkan, jarak yang sama dan mempunyai titik nol, atau absolut sehingga dapat menghitung rasio atau perbandingan antara lain. Nah, contoh. Di sini ada beberapa skala rasio. Kalau yang satu ini seperti ini, 1, 2, 3. Sedangkan untuk skala rasio, ada skala Likert, ada skala Goodman, ada skala diferensial. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau fenomena sosial. Yang kedua ada skala Goodman, merupakan skala kumulatif jika seorang menyisakan pertanyaan yang berat maka mengiyakan pertanyaan yang kurang berbobot lainnya. Yang kedua ada skala diferensial berisikan serangkaian karakteristik atau bipolar itu memiliki 2 kutub. Kita coba pelajari. Nah, ini syarat data yang baik. Syarat data yang baik, objektif, representatif, mewakili, standar errornya, kesalahan bakunya itu kecil, tepat waktu, dan harusnya relevan. Ini syarat data. Nah, untuk populasi dan sampel, statistika inferensi berkaitan dengan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang dihitung dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri-ciri dari sebuah populasi. Nah, populasi sendiri kumpulan yang lengkap
dari seluruh pengamatan atau objek yang diteliti. Objek penelitian dapat berupa orang atau manusia, organisasi atau badan, produk, dan sebagainya. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti. Kalau sampel itu mungkin ambil contoh satu atau dua, populasi itu secara keseluruhan. Nah, bagaimana sih cara mengumpulkan data? Ini yang nanti akan kita coba pelajari ke depannya. Di sini ada beberapa cara. Kalau kalian mau tulis skripsi ya, ini caranya bisa wawancara, melakukan interview langsung dengan subjeknya, atau kita menyebarkan kuesioner, angket. Kalau saat ini kan lagi familiarnya Google Form. Kuesionernya sudah tidak pakai kertas, dan itu semua orang bisa mengisinya menggunakan internet ya. Yang ketiga itu observasi atau pengamatan. Yang keempat eksperimen. Yang kelima tes dan skala objektif. Yang keenam metode proyektif. Itu adalah cara-cara mengumpulkan data. Nah, untuk pertemuan pengenalan ini seperti ini. Jadi, kalau statistik itu pasti bicara yang namanya dengan data. Jadi, bagaimana kalian menulis ataupun bisa menguraikan sebuah masalah. Nah, mudah-mudahan nanti hari Kamis pagi, saya bisa Google Meet. Kita akan coba contohkan bagaimana caranya untuk mengolah di dalam sebuah data. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara tentang pengantar statistika. Nanti lebih jelasnya mudah-mudahan kita punya waktu untuk bisa mengerjakan soal. Karena memang kalau udah statistika ini tidak bisa langsung seperti ini. Kita harus bisa kasih contoh soal, bagaimana cara penyelesaiannya. Tapi yang harus kalian ketahui adalah di mindset kalian bahwa statistika itu mudah. Kalau kita sudah beranggapan bahwa statistika itu mudah, maka akan mudah untuk kita memahami. Statistik itu yang penting paham aja. Kalau kita udah paham, saya rasa pasti bisa. Saya juga dulu bingung bagaimana caranya untuk bisa memahami statistika. Tapi seiring berjalannya waktu, kita terus coba melakukan penyelesaian soal, akhirnya paham. Ternyata statistika itu jauh lebih mudah kebanding kalau kita bicara tentang bahasa Indonesia, kita bicara tentang sejarah, ya kan? Sejarah itu kan harus mengingat. Sedangkan statistika di sini kita tidak perlu hafal rumusnya, yang penting kita paham rumus apa yang akan kita gunakan untuk bisa menyelesaikan dalam sebuah masalah itu. Kalau seandainya rumusnya salah, berarti penyelesaian masalahnya juga harus salah. Nah, mungkin itu yang bisa saya dapat sampaikan. Ketemu insya Allah hari Kamis ya. 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya lupa. Nanti akan saya share di YouTube untuk kode pertemuannya. Terima kasih.